Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Maulana Nur Rasyid dengan NRP 23301173. Di sini saya sebagai pemimpin dari kelompok casting. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas proses dari die casting dan sand casting serta perbandingannya. Halo semuanya, nama saya Muhammad Fauzi Alamsyah dengan NIM 233010156. Di sini saya akan membahas bagian pendahuluan dari laporan ini. Nah, bagian pendahuluan dari laporan ini membahas pentingnya metode pengecoran pasir atau sandcasting dalam industri manufaktur modern, terutama karena fleksibilitasnya dalam membentuk logam menjadi berbagai bentuk dengan biaya yang relatif rendah. Sandcasting juga tetap relevan hingga saat ini karena mampu menghasilkan komponen berbentuk dan berukuran besar dan kompleks yang sulit dibuat dengan metode lain. Nah, laporan ini itu dirancang untuk menjawab pertanyaan terkait tahapan proses pengecoran secara sistematis, alat dan bahan yang digunakan, serta kendala umum dan solusinya. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses sandcasting, mulai dari teori hingga praktek, serta mengevaluasi hasil pengecoran dan potensi perbaikannya. Manfaat laporan ini tidak hanya sebagai referensi pembelajaran bagi mahasiswa teknik industri, tetapi juga sebagai acuan pengembangan teknik pengecoran pada industri kecil dan menengah, serta menunjang mata kuliah proses manufaktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habar Syadiwa dengan NRP 233011031. Saya akan membahas tentang sandcasting process, yaitu produk yang diproduksi menggunakan pengecoran pasir, menggunakan teknik yang menghasilkan komponen berbentuk hampir semua desain, termasuk komponen yang sangat besar dan komponen dengan lorong internal. Lalu saya akan membahas dengan proses pengecoran pasir. Yang pertama ada masukkan pola cetakan dalam pasir. Yang kedua ada membangun sistem gerbang. Ketiga ada posisikan okop dan sprues dan selesaikan pengisian. Lalu ada ekstrak pola cetakan. Terus ada kelima ada keluarkan udara dari kop. Lalu bersihkan pengisian. Terus yang keenam ada masukkan logam cair ke dalam cetakan. Terus ketujuh ada berikan waktu cukup untuk pendinginan. Kedelapan ada buka cetakan untuk mengesak dengan logam cor. Sandcasting tuh toolsnya ada shovel, terus ada hand roomings, terus ada jenis hand rooming itu ada hand roomer sama pneumatic roomer. Lalu ada ketiga ada shovels, skop kecil, terus ada strike off bar untuk meratakan tanah. Perkenalkan, nama saya Soleh Ahmad Baraba dengan NPM 233010138. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian downcasting. Downcasting adalah proses pengecoran logam dengan cara menyuntikkan logam cairan bertekanan tinggi ke dalam cetakan logam disebut di. Cetakan ini biasanya terbuat dari baja keras dan dibentuk sesuai dengan desain produk yang diinginkan. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang kecepatan produksi. Downcasting dikenal sebagai metode dengan kecepatan produksi tinggi karena satu siklus produksi hanya memakan waktu 30 detik hingga 1 menit tergantung ukuran dalam kompleksitas produk. Lalu dapat menghasilkan ratusan hingga ribuan unit per hari. Proses otomatis menggunakan mesin membuatnya efisien untuk produksi massal. Tools peralatan yang digunakan itu ada mesin downcasting, mold, furnace, trimming tools, rubrikasi otomatis. Lalu harga downcasting itu harga tergantung pada skala produksi yang digunakan. Biaya awal tinggi karena pembuatan cetakan logam bisa mencapai 50 juta hingga 500 juta tergantung ukuran dan desain yang digunakan. Namun biaya per unit produk jadi sangat rendah saat diproduksi dalam jumlah besar. Untuk skala industri kecil, harga 1 unit mesin downcasting bisa mulai dari 100 juta hingga 1 miliar tergantung kapasitas dan jenis mesinnya.
baik untuk perbandingan antara sand casting dan die casting, terutama dari segi komponen, sand casting lebih diunggulkan dikarenakan komponennya itu lebih rendah dan lebih sedikit, dan itu juga bisa mempengaruhi proses produksi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah dari segi kecepatan produksi. Kalau dari segi kecepatan produksi, die casting itu lebih diunggulkan dikarenakan prosesnya yang bisa dilakukan untuk produksi massal. Dan untuk kualitas, die casting lebih diunggulkan dikarenakan permukaan yang halus dan hasil yang lebih presisi dibandingkan sand casting. Dan untuk biaya, selanjutnya untuk biaya itu sand casting yang lebih unggul dikarenakan komponen pembuatan atau komponen produksinya lebih sedikit, otomatis harga untuk pembuatannya itu jadi jauh lebih murah. Dan yang terakhir adalah kompleksitas desain. Kompleksitas desain yang unggul adalah die casting dikarenakan pembuatannya yang massal serta presisi yang tinggi. Jadi untuk kompleksitas desainnya die casting menang gitu. Perkenalkan, nama saya Alka Devina Sudrajat dengan NRP 233010029. Di sini saya akan membahas bagian saya, yaitu sisi proses dan perbandingannya. Mulai dari gambar yang pertama dulu. Jadi di sini terlihat proses pengecoran yang disebut sand casting. Proses ini pakai cetakan dari pasir yang dibentuk sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Cetakan ini bisa bersifat terbuka maupun tertutup. Logam cair dituangkan dari bagian atas lewat yang namanya cawan penuangan, lalu logam mengalir ke bawah melalui saluran yang disebut downspout, terus masuk ke saluran horizontal atau runner, dan akhirnya mengisi rongga cetakan. Cetakan ini sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas yang disebut cup dan bagian bawah yang disebut drag. Di antara dua bagian cetakan ini ada garis pemisah, dan biasanya nanti di produk hasil cor akan ada bekas sambungannya di situ. Kita juga bisa lihat ada bagian bernama riser yang fungsinya untuk menampung kelebihan logam supaya saat logam mendingin dan menyusut tidak ada kekosongan atau cacat pada bagian dalam produk. Kadang juga ditambahkan inti atau core untuk membentuk rongga di dalam hasil cornya, misalnya kalau mau bikin produk yang bolong di tengah. Sand casting ini banyak dipakai karena murah dan bisa dipakai untuk bentuk produk yang rumit dan besar. Tapi kekurangannya, hasil permukaan produknya biasanya kasar dan presisinya juga tidak terlalu tinggi. Lanjut ke gambar yang kedua, ini adalah proses die casting. Lebih tepatnya hot chamber die casting. Bedanya sama sand casting, die casting ini cetakannya terbuat dari logam dan prosesnya dilakukan dengan tekanan tinggi. Nah, di sini logam seperti seng dilelehkan dulu di dalam tungku yang disebut furnace. Logam cair itu kemudian masuk ke saluran yang disebut ghost snake, lalu didorong pakai alat bernama plunger ke dalam cetakan logam yang sudah tertutup rapat. Cetakan logam ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang diam atau fixed half dan bagian yang bisa bergerak disebut moving half. Setelah logam mengisi rongga cetakan dan mengeras, cetakan dibuka dan produk hasil cor bisa langsung dikeluarkan. Die casting ini cocok untuk produksi massal karena hasilnya cepat, permukaannya halus, dan bentuknya sangat presisi. Tapi alat dan cetakannya memang jauh lebih mahal dibandingkan sand casting. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan. NPM saya 2230179. Yang dimana saya kebagian pada kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini yaitu mencakup pada studi kasus yang mana kita tuh metode pengecoran sand casting dengan die casting pada komponen otomotif, yang dimana kita tuh berdasarkan hasil pada pembahasannya dapat disimpulkan bahwa si proses pengecoran atau casting itu memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perkembangan si industri, di mana efisiensi, presisi, dan adaptasi pada teknologi itu menjadi tuntunan utama. Lanjut pada proses ini itu juga menjadi fondasi dalam kegiatan produksi karena mencakup seluruh tahapan konversi bahan mentah menjadi produk jadi, yang dimana melibatkan keterampilan pada teknis serta pemahaman mendalam terhadap alur kerja industri. Dan selain aspek pada teknis teknologi juga kita ada efisiensi dalam proses pengecoran, yang dimana efisiensi dalam proses pengecoran atau casting juga menjadi komponen yang penting ya dalam keberhasilan, yang dimana proses manufaktur ini juga dengan menghitung secara cermat biaya bahan bakunya, terus ya operasional pada si mesin, dan juga konsumsi energi dan upah tenaga kerja. Oleh karena itu, pemahaman penyuluhan terhadap aspek teknis digital itu rumus diperlukan agar manufaktur dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan kompetitif di dunia industri.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman, salah kata, salah pengucapan, dan salah etika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.